Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita kembali, mengizinkan kita kembali untuk berkumpul di Masjid Darus Salihin ini untuk sama-sama mempelajari ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama mengisi waktu ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya, yang mana waktu tersebut adalah kunuzun min kunuzil jannah. Waktu antara maghrib sampai isya adalah waktu yang bagaikan harta karun, harta simpanan yang paling berharga. Ibarat mutiara yang satu cuilnya harganya miliaran, maka tidak sembarangan orang mendapatkan atau mempunyai mutiara tersebut. Sak cuil 1 miliar. Ada mutiara yang seperti itu, saking mahalnya. Harta yang seperti itu tidak semua orang punya dan tidak semua orang bisa membeli. Begitu juga nanti di akhirat, di surga, ada orang yang diberi harta simpanan, harta kenikmatan paling luar biasa di surga, yang mana tidak diberikan kepada semua orang, diberikan khusus kepada mereka siapa yang memakmurkan antara maghrib sampai isya, diisi dengan ibadah, i'tikaf di dalam masjid, apalagi diisi dengan duduk di majelis ilmu. Maka ini adalah kunuzun min kunuzil jannah, harta simpanan paling berharga daripada simpanan-simpanan surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang kaya raya kelak di surga berkat mengisi waktu antara maghrib dan isya, walaupun cuma sepekan sekali di masjid ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah dari Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari yang ke-55. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu, an-nuru lahul kashf wal basiratu lahul hukm wal qalbu lahul iqbal wal idbar. An-nuru, adapun cahaya, lahul kashfu, lahu bagi cahaya tersebut al-kashfu, pembuka. Artinya nur, cahaya dari Allah yang diletakkan dalam hati hambanya itu berfungsi membuka. Kemudian wal basiratu lahal hukmu, mata hati lahal hukmu, fungsinya untuk memutuskan, mengambil tindakan. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati berfungsi untuk menghadap ataupun berpaling, menerima ataupun berhenti. Hujan. Jadi di sini ada 3 pembahasan. Pertama cahaya, kemudian yang kedua adalah mata hati, dan yang ketiga adalah hati itu sendiri. Sebagaimana dohir kita ini, Pak, dohir kita ini, kita punya mata, itu tidak akan bisa berfungsi kalau di depan kita ini tidak ada cahaya. Setajam apapun mata kita, sehebat apapun pandangan kita, kalau tidak ada cahaya ya tidak bisa lihat.
Kalau tidak ada cahaya maka tidak akan terbuka mana putih, mana hitam, mana merah, mana kuning, mana hijau dan seterusnya. Tidak akan tersingkap, tidak akan terbuka, yang ada kegelapan dan tidak berfungsi itu mata. Berarti di situ yang paling dibutuhkan selain mata adalah cahaya. Kalau siang kita bisa lihat dan memandang lebih panjang, lebih lebar, lebih luas. Kita duduk di sini bisa mandang sampai 100 meter, bahkan beberapa ratus meter. Kelihatan semua, oh itu rumahnya, oh itu si anu, kelihatan semua. Kenapa? Karena cahayanya begitu terang, cahaya matahari kelihatan semua. Tapi kalau malam seperti ini, kita duduk di sini, situ sudah tidak kelihatan warnanya apa, rumah itu sudah nggak kelihatan. Kenapa bisa beda? Karena perbedaan dari terangnya cahaya lampu, terbatas terangnya. Kalau matahari bisa kelihatan semua itu keliling-keliling, daun-daun semua kelihatan. Seperti halnya dohir kita membutuhkan cahaya, mata ini membutuhkan cahaya agar bisa memandang. Begitu juga hati kita ini. Mata hati kita ini bisa memandang, oh ini baik, ini buruk, oh ini manfaat untuk saya, oh ini maldorot, bahaya untuk saya. Mata hati bisa memandang seperti itu, memerlukan cahaya. Apa cahaya hati? Cahaya hati adalah iman dan ilmu. Ilmu, cahaya hati. Karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau secara fisik itu kurang ya, karena beliau itu tingginya kurang dari 1 meter. Jadi beliau berfisik kecil. Tapi beliau jadi ulamanya sahabat. Jadi kiainya para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang jadi kiai ulama besar para sahabat diantaranya adalah ini Abdullah bin Mas'ud. Walaupun secara fisik kurang, tapi ilmunya luar biasa, dihormati oleh seluruh para sahabat. Jadi ulamanya sahabat, jadi kiainya para sahabat. Beliau mengatakan apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Ilmu yang sebenarnya itu bukan banyaknya riwayat, bukan hanya pinter ceramah, bukan hanya pinter baca kitab, bukan hanya pinter menerangkan, bukan hanya itu. Tapi intisari dari ilmu adalah cahaya yuqdhafu fil qalbi, yang diletakkan oleh Allah di dalam hati hambanya. Artinya apa? Dia bertambah ilmu dan tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertambah ilmu dan tambah hidayah. Dia semakin takut dengan ilmunya, semakin takwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini, selain kita niat cari ilmu, niat cari tambahan hidayah, tambahan taufik, pertolongan dari Allah agar kita semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, semakin tambah ilmu, tambah berani. Karena itu ilmu itu ada 2 macam. Al ilmu in qaranat zul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu jika dibarengi dengan al khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah, falaka, maka itu ilmu manfaat untuk kamu. Wa illa, jika tidak ada rasa takut ketika kita bertambah ilmu, tapi ilmu tersebut tidak menambah takut kepada Allah, fa'alaika, maka ilmu tersebut bahaya untuk kamu. Karena itu kita jumpai sekarang zaman ini tidak kurang pakar, ahli ini, ahli itu, profesor ini, profesor itu, titelnya
orang besar semua, cerdas-cerdas, jadi menteri, jadi itu bukan orang bodoh, mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu. Tapi ternyata di antara mereka ada oknum-oknum yang banyak justru malah jadi para koruptor. Padahal orang-orang cerdas loh itu, sekolahnya tinggi loh itu, bahkan bukan S1, S2, S3 sampai profesor. Dia tambah ilmunya banyak itu, tapi kenapa ilmunya tidak membuahkan rasa takut kepada Allah? Karena itu ilmu yang perlu kita cari sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus jadi perhatian kita. Ini yang harus jadi perhatian kita untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka ini sejari kecil dididik dengan ilmu yang menambah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lain adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan mengejar kedudukan duniawi, titel saat S1, S2, SSS 4, ST, STLR, terserah sudah. Tapi ilmu yang membuat takut sama Allah ini harus dikuatkan. Kalau tidak, maka dia akan celaka dengan ilmu-ilmu yang lain yang tidak membuat takut kepada Allah. Jadi koruptor, akhirnya tidak pernah mondok, tidak pernah belajar ilmu agama, akhirnya mau tidak mau di pondok, di penjara, di Nusa Kambangan. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ilmu ini ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat ini yang jadi cahaya hati. Tapi ilmu yang menambah berani kepada Allah, tambah ilmu kok malah tambah berani korupsi. Tambah ilmu kok malah tambah berani menipu rakyat, menipu orang, menipu temannya, menipu tetangga. Maka ilmu ini ilmu yang berbahaya. Bukan cahaya ilmu tersebut, tapi justru kegelapan. Karena itu orang-orang yang berilmu itu, terlebih ilmu agama, itu tidak semuanya menjadi ulama yang soleh. Ada ulama usuk. Kata Rasulullah, bahkan beliau lebih takut, lebih khawatir fitnah ulama su. Ulama su ini ulama yang jelek. Dengan ilmunya dia mencari duniawi dan kepuasan nafsunya. Yang halal bisa difatwakan haram, atau yang haram bisa dihukumi halal, tergantung kepentingan. Kamu, wahai murid-muridku, kalau enggak nyoblos pilihanku, kamu enggak tak akui jadi santriku, kamu haram jadi santriku. Pilihan politik disangkut pautnya dengan agama. Namanya pilihan ya bebas, guru milih presiden A, murid milih presiden B, ya biarkan. Kan kadang ada seperti itu. Mentang-mentang jadi kiai, jadi guru, nek gak nyoblos coblosanku, pilihanku gak tak akui santriku dunia akhirat. Ini ciri-ciri ulama su, ulama yang jelek, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, yang ada ilmunya menjadi kegelapan dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya macam-macam. Karena sudah dikasih uang, sudah dikasih ada kepentingan lain, macam-macam sudah. Sehingga dia bisa seperti itu, memperlakukan muridnya dan bahkan para pecintanya, jamaahnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu di zaman akhir yang dikhawatirkan Nabi itu, kalau ada Dajjal keluar, Nabi khawatir terhadap umatnya. Tapi lebih dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad adalah para ulama-ulama su, ulama-ulama yang dia dianggap kiai, dianggap tokoh agama, tapi menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya, kepentingan organisasinya, kepentingan hawa nafsunya, seperti tadi itu contohnya. Model kiai wajibno santri ini harus nyoblos ini, nek ndak bukan muridku dunia akhirat, ndak tak akui muridku. Ini kan aneh. Namanya kiai ulama itu, murid, kalau kamu nggak sholat, hati-hati loh ya, nanti nggak jadi muridku dunia akhirat. Nah itu baru benar. Kamu harus jaga sholat, jaga sunnahnya Nabi, itu baru benar. Nah ini nggak nyoblos, nggak muridku dunia akhirat, nggak tak akui muridku. Nah ini kan ngawur ini. Ini ulama su, ulama yang mana ilmunya seharusnya jadi cahaya, tapi malah digelapkan sama dia. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan dengan tegas. Di dalam salah satu firman-Nya Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin." Ceritakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, seseorang yang telah aku beri ayat-ayat kami, alias ku beri ilmu yang banyak. Di tafsir Baghawi, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Jalalain, di tafsir Tobari. Siapa yang dimaksud? Orang yang telah aku beri ayat-ayatku dan ilmu yang banyak, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dikuasai setan dan dia menjadi orang yang celaka. Alim besar Pak ini. Di banyak tafsiran yang masyhur, tafsir-tafsir tadi itu yang mereka semua mengatakan apa? Yang dimaksud di situ adalah seseorang yang punya ilmu banyak Pak. Dia ini hidup di zaman Nabi Musa. Dia ini sampai hafal kitab Taurat, belajar sama Nabi Musa, jadi muridnya Nabi Musa, tapi berkhianat dengan Nabi Musa. Sampai hafal kitab Taurat. Di zaman Nabi Musa tuh nggak ada yang bisa hafal kitab Taurat. Yang hafal kitab Taurat cuma Nabi Musa, Nabi Harun. Umatnya nggak ada yang hafal kecuali satu orang muridnya yang cerdas ini. Dia hafal Taurat. Dalam satu riwayat dia hafal Taurat. Kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Zabur, nggak ada yang hafal kecuali nabinya. Umatnya nggak ada yang bisa hafal. Nabi Isa punya kitab Injil. Umat Nabi Isa tidak ada satupun yang hafal kitab Injil sampai sekarang. Yang mengaku punya kitab Injil tidak ada satupun dari mereka yang sudah hafal kitab Injil. Yang ngaku punya kitab Taurat, orang Yahudi, tidak ada satupun penduduk dunia ini orang Yahudi yang hafal kitab Taurat, tidak ada. Kitab Zabur sama, tidak ada yang hafal. Tapi kitab Al-Quran, kitab umat Islam banyak, bukan satu dua yang hafal, seluruh dunia hafal semua kitabnya. Kitab yang paling mulia, kitab Al-Quran, sebagai bukti bahwa Al-Quran memang mukjizat dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Benar-benar kata Allah, aku gampangkan Quran ini untuk siapa saja yang menghafalkannya, yang pengen benar-benar menghafalkan Quran, maka aku mudahkan hafalan Quran. Sebagai mukjizat dari Al-Quran, penjagaan dari Allah, banyak umat Nabi Muhammad yang hafal Quran, sehingga Quran ini tidak bisa diselewengkan isinya. Diganti satu huruf tidak bisa, diganti satu harokat tidak bisa. Kenapa? Karena banyak di seluruh dunia ini banyak orang-orang dari umatnya Nabi yang hafal di luar kepala Al-Quranul Karim. Hafal Quran kalau di umatnya Nabi biasa karena banyak yang hafal. Tapi kalau di zaman Nabi Musa tidak ada satupun yang hafal kitab Taurat kecuali Nabi Musa, Nabi Harun. Umatnya Nabi Musa nggak ada yang hafal kecuali ini satu orang ini yang bernama Bal'am bin Ba'urah menurut banyak ahli tafsir yang telah disebutkan tadi. Bal'am bin Ba'urah ini saking alimnya, ilmunya saking banyak, dia hafal kitab Taurat, bahkan dia sampai menguasai yang namanya ilmu Ismullahil A'zam. Dia itu menguasai ilmu nama Allah yang paling agung, yaitu sebuah ilmu yang kalau dia nyebut nama Allah tersebut, minta apa aja jadi. Batu diduding jadi emas, jadi emas. Ada orang duding jadi kera, jadi kodok, jadi kodok. Saking alimnya bisa menguasai Ismullahil A'zam, yang mana kalau itu dibaca minta apa saja terjadi. Hebat ini. Bahkan dalam satu riwayat di kitab Tafsir At-Tobari dari Imam Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya beliau mengatakan apa? Bal'am bin Ba'urah ini sampai ada pendapat dia itu diangkat jadi nabi saking alimnya. Tapi pendapat ini ditolak sama ulama. Artinya hampir jadi nabi saking alimnya ini. Tapi karena ilmunya disalahgunakan, seharusnya jadi cahaya yang begitu terang benderang, jadi murid kebanggaan Nabi Musa. Tapi dia mengkhianati Nabi Musa. Kenapa? Karena dia berkhianat dan menjadi musuhnya Nabi Musa. Dia pengen jadi tokoh nomor 1, nggak mau jadi nomor 2 di bawah Nabi Musa atau nomor 3 di bawah Nabi Harun, nggak mau. Dia pengen jadi tokoh nomor 1. Keinginan pengen jadi tokoh nomor 1. Ini adalah keinginan duniawi, sehingga ilmunya jadi kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena itu di zaman akhir ini juga sama. Banyak orang-orang yang berilmu tapi justru
menipu umat alias menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai dan lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ilmu sebagai cahaya hati ini harus kita ambil dari sumber yang benar. Harus kita ambil dari sumber yang benar, dari guru, yang mana guru itu punya guru nyambung sampai Rasulullah SAW. Bukan hanya nyambung sanad, tapi juga kita perhatikan guru ini punya guru nyambung sampai Nabi. Terus dilihat dia ini suluknya atau gerak-geriknya ngikuti gurunya apa enggak? Pemahamannya ngikuti pemahaman gurunya apa tidak? Kalau ada ulama dia punya guru-guru sampai Rasulullah, tapi pemahamannya sudah tidak sepaham dengan gurunya, maka ulama seperti ini jangan diambil ilmunya. Bahaya itu, ilmunya jadi kegelapan. Contoh, ada orang ulama kita se-Indonesia ini punya guru nyambung ke Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini beliau adalah ulama yang menyatakan habaib ba'alawi keturunan Rasulullah. Jelas sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Itu Ibnu Hajar, sanadnya nggak diragukan lagi. Para ulama kita mengakui semua. Tapi ini ada satu orang yang dia beda dengan pemahaman para gurunya. Maka orang seperti ini jangan diambil ilmunya, berbahaya, menyesatkan umat. Sama kayak tadi itu. Dia membuat fatwa untuk kepentingan dirinya, kepentingan partainya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ilmu ini sebenarnya al-ilmu nurun. Al-ilmu ini ilmu adalah wa innamal ilmu nurun yughdafu fil qalbi, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ilmu ini sebenarnya cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati hambanya. Kalau sudah hati itu dipenuhi cahaya ilmu, maka mata hati akan bisa melihat. Ibarat kita di depan kita ada cahaya, maka mata kita bisa melihat, bisa bedakan. Oh ini kipas, oh ini lampu, oh itu hijau, oh ini semen, oh ini keramik. Bisa lihat, kenapa? Karena ada cahaya. Kalau ini mati lampunya kita nggak akan bisa membedakan mana kipas, mana sapu, mana lampu, nggak bisa membedakan, gelap semua. Begitu juga kalau orang itu di hatinya sudah ada cahaya ilmu. Cahaya ilmu, maka mata hatinya bisa melihat. Oh ini taat, ketaatan, diridhoi sama Allah. Oh ini maksiat, bahaya, tidak diridhoi sama Allah. Kemudian setelah mata hatinya bisa membedakan ini taat, ini maksiat, ini manfaat, ini maudharat, ini baik, ini jelek, ini membahagiakan sampai akhirat, yang ini membahayakan sampai akhirat. Setelah bisa melihat itu, maka hati yang akan eksekusi. Hati ini akan milih dan akan melakukan apa yang telah dilihat. Kalau hatinya imannya kuat dengan ilmu, cahayanya terang benderang tadi itu, maka dia akan memilih ketaatan. Dia akan dengan mudah memilih ketaatan dan tubuhnya akan bergerak sesuai dengan pilihan hatinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya ini gelap, tidak ada cahaya di dalamnya, maka dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nuru lahu kasyaf, cahaya dalam hati itu fungsinya menyingkap, menjadikan terlihat segala sesuatu yang baik dan buruk, taat maksiat. Wal basiratu lahal hukmu, mata hati kita bisa melihat mana taat, mana maksiat, mana manfaat, mana mudarat. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati ini bisa menerima ataupun menolak, tergantung. Nah, kalau dia diberi taufik oleh Allah, dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi hidayah oleh Allah, dia akan mudah melakukan ketaatan. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan taat. Bukan hanya melakukan, bahkan dia meningkatkan ketaatan, tambah. Semakin dia menikmati ketaatan tersebut, semakin dia kecanduan dengan ketaatan tersebut. Waduh, aku urung sholat, hawanya gak enak belas. Saya belum sholat, hawanya kok gak enak. Oh alah, saya belum sholat. Oh alah, saya sholatnya gak di masjid. Gelisah. Awalnya berat, taat itu berat, tapi dilakukan enak. Setelah enak kecanduan. Kalau tidak dilakukan itu kayak ada yang kurang gitu. Hurung sholat tuh, kok sumpah, oh alah hurung sholat. Kok sumpah, oh alah hurung di masjid, hurung jamaah. Bisa seperti itu, semakin meningkat karena cahaya di dalam hatinya semakin kuat dan semakin terang benderang. Karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan ilmu,
ilmu yang manfaat, yang membuahkan cahaya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadap menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan, segala sesuatu yang diperintah oleh Allah itu sebenarnya bukan beban, tapi justru itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah sebetulnya itu bukan membatasi kebebasan, mengekang kebebasan manusia, bukan, tapi justru segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, di situ ada bahaya, di situ bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak terkena bahaya tersebut. Contoh ada orang bermaksiat, ahli narkoba, ahli mabuk, kelihatannya nikmat, awalnya kayak nikmat, tapi ternyata terus menerus tubuhnya akan rusak dan masa depannya akan hancur. Orang-orang itu kalau sudah kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, maka dia akan jadi orang yang masa depannya hancur, apalagi kecanduan yang namanya pergaulan bebas dan seterusnya. Dia akan jadi generasi yang tidak dianggap oleh masyarakat, masa depannya jadi gelap, dan dia kalau tidak diberi taubat bisa jadi orang yang rugi, hidupnya tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti lagi judi, orang judi katanya menjanjikan kekayaan, tidak, justru judi itu berbahaya, menghabiskan uang, bahkan kalau sudah habis merugikan kanan kirinya, bisa nyuri sana nyuri sini. Kenapa? Karena untuk judi. Sama tadi yang mabuk, ketagihan narkoba, nggak punya uang, akhirnya nyuri sana nyuri sini, merugikan semua orang, merugikan diri sendiri, dan dia juga merugikan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan puncak dari semua bahaya ketika dia mengambil harta orang untuk memenuhi keinginan dan kecanduannya dalam narkoba, dalam judi, dalam maksiat. Kadang-kadang dia mencuri sampai membunuh orang. Dia mencuri menghalalkan semua cara. Na'udzubillah min dzalik, bisa menghancurkan seluruh tatanan kehidupan. Karena itu Allah sayang, ini yang kuharamkan, judi, mabuk, pergaulan bebas, dan semua maksiat yang aku larang, ibaratnya seperti itu. Allah mengatakan, seakan-akan mengatakan begitu, ini semua adalah berbahaya untuk kalian wahai para manusia. Karena itu beruntung kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang semoga diberi istiqomah oleh Allah, diberi cahaya dalam hatinya, cahaya ilmu, cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang istiqomah sampai, dan kita diberi husnul khatimah ketika meninggal setelah umur yang panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.